Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam sebuah majlis yang insya Allah penuh dengan berkah, dalam sebuah majlis yang insya Allah penuh dengan pahala, dan mudah-mudahan sebagaimana Allah mengumpulkan kita di dunia ini, mudah-mudahan kita nanti akan dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di surganya bersama-sama. Maudhu'un al-yaum, pembahasan kita pada malam hari ini yaitu al-qaidatu tsaniyah. Kaidah kedua, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Dalam redaksi lain juga ada yang mengatakan al-yaqinu la yazulu bisyak, tapi substansinya sama, yaitu keyakinan tidak dapat dihilangkan, tidak dapat dilenyapkan, tidak dapat dikalahkan dengan keraguan. Alasannya kenapa? Karena keyakinan derajatnya lebih tinggi dari keraguan. Kan begitu. Jadi kalau derajatnya lebih tinggi, otomatis keraguan ini di bawah yakin. Karena keraguan di bawah yakin, maka keraguan ini tidak dapat untuk menghilangkan keyakinan. Contohnya tentang masalah toharoh dan hadas, masalah suci dan hadas, sebagaimana yang sering kita jumpai, yang sering kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu sebagaimana ketika misalnya ketika kita sholat maghrib, kemudian ketika kita sholat maghrib, ketika itu kita udah yakin kalau ketika itu kita berwudu, kita udah yakin. Kemudian setelah selesai sholat maghrib, kita menjalankan aktivitas yang bermacam-macam, ya kan? Mulai dari ngobrol, baca Quran, masak dan lain sebagainya, sehingga ketika dikumandangkan adzan Isya, ketika itu kita dihinggapi rasa keraguan. Keraguan apakah masih suci ataukah tidak? Kalau kita masih ragu suci atau tidak, namanya apa? Syak. Maka keraguan ini tidak dapat menghilangkan keyakinan yang berupa toharo, yang berupa keyakinan toharo. Jadi hukumnya ketika itu kita dianggap masih suci, seperti itu. Fahim tum? Hadisnya banyak seperti yang telah saya jelaskan kemarin. Saya kutip lagi di antaranya, yaitu idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un am la fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma' sautan aw yajida rihan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dan Imam Al-Baihaqi, bahwasanya jika salah seorang di antara kalian mendapati dalam perutnya sesuatu, fa ashkala alaihi, kemudian dia merasa muskil, ya kan? Akhraja minhu syai'un amla, apakah telah keluar sesuatu dari perutnya ataukah tidak? Artinya apakah dia ngentut apakah tidak? Maka apa solusinya? Fala yakhrujanna minal masjid, dia jangan keluar dari masjid dulu. Hatta yasma'a sautan, sehingga dia mendengarkan suara kentut tersebut, au yajida rihan, atau mendapati bau. Kalau dia sudah
mendengarkan suara kentut atau telah mendapati bau, berarti dia yakin telah hadas. Seperti itu. Tapi kalau dia belum yakin kalau dia hadas, maka dia tidak usah membatalkan sholatnya. Ini dalam masalah toharo. Adapun dalam bilangan rakaat sholat, kadang-kadang kita ragu ketika kita sholat, baik ketika kita jadi imam, ketika kita jadi makmum, ataukah ketika kita sholat sendirian, kadang-kadang kita ragu. Betul kan? Apakah kita sudah sholat 1 rakaat apa 2 rakaat? 2 rakaat apa 3 rakaat? 3 rakaat apa 4 rakaat? Dalam hal ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Al-Baghawi mengatakan, Ana Abdurrahman ibni Auf qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Hadis ini dari Abdurrahman bin Auf, bahwasanya dia berkata, saya mendengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza saha ahadukum fi salatihi falam yadri wahidatan shalla amithnataini falyabni ala wahidatin." Apabila salah seorang di antara kalian lupa, ya kan? Apakah dia telah sholat 1 rakaat ataukah 2 rakaat? Maka falyabni ala wahidah, maka hendaklah dia memilih 1 rakaat. Fa illam yatayaqqan shalat thnataini am thalathan falyabni ala thnataini. Dan apabila dia belum yakin apakah dia telah sholat 2 rakaat ataukah 3 rakaat, maka hendaklah dia milih yang 2 rakaat. Fa illam yadri, dan apabila dia nggak tahu athalathan shalla am arba'an, apakah dia telah sholat 3 rakaat ataukah 4 rakaat, falyabni ala thalathin, maka hendaklah dia memilih bilangan terkecil yaitu 3 rakaat. Wal yasjud sajdataini qabla ayusallima, dan dia hendaklah melakukan 2 sujud sebelum dia melakukan salam. Jadi ini adalah hadis Rasul ini yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Al-Baghawi mengatakan bahwasanya ini menjelaskan ketika kita itu ragu dalam bilangan sholat. Ketika kita sholat, baik kita menjadi seorang imam. Kalau imam sih kadang-kadang diingatkan oleh makmum. Tapi kalau kita misalnya sholat sendirian, ya kan? Kemudian kita ragu, tadi sudah sholat 1 apa 2 rakaat ya, maka kita pilih yang 1. Kemudian kita ragu, tadi sudah sholat 2 apa 3 ya, maka kita pilih yang 2. Ketika kita ragu, tadi sudah sholat 3 atau 4 ya, 3 atau 4 ya, maka kita pilih yang 3. Intinya kita memilih bilangan yang paling kecil. Kenapa demikian? Karena bilangan yang paling kecil adalah sesuatu yang meyakinkan. Sementara bilangan yang terbesar adalah sesuatu yang masih meragukan. Kenapa demikian? Karena ketika kita itu menghitung, pastikan dimulai dari bawah. 1, 2, 3 baru 4. Bukan 4, 3, 2 baru 1. Seperti orang-orang yang hitung perlombaan itu ya. 3, 4, 3, 2, 1, mulai. Nah, itu hitung-hitungan nggak seperti itu. Pada dasarnya menghitung dari bawah ke atas. Makanya kalau kita ragu, apakah kita sudah sholat 3 atau 4, maka yang 3 pasti sudah kita lakukan, betul nggak? Yang 4 bisa jadi sudah, bisa jadi belum. Paham tuh? Nah, maka oleh karena itu Rasulullah menyuruh kita untuk memilih bilangan yang paling kecil.